wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan aja. Siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ramadan, Asep Maulana Ramdhani, Aulia Rahma Jahra, berapa? Kemana? Sakit. Najwa Septa Kirani, Sylvia, Wendra, sakit. Winnie, hadir. Ya, terima kasih ya anak-anak. Nah, sebelum lanjut, akan ada soal pretest dulu ya yang harus kalian isi. Silakan diisi dulu terlebih dahulu. Baik anak-anak, untuk pertemuan sekarang kita akan mempelajari pelajaran kedua. Nah, tapi sebelumnya kita simak dulu tayangan video berikut ini. Simak baik-baik ya anak-anak. Menonton tayangan tentang video tadi, apa yang kalian pahami dari video itu? Tentang apa? Ya, bagaimana seandainya bumi berhenti berputar ya? Itulah yang akan kita pelajari pada pelajaran kali ini. Nah, di sini ada lihat ke depan semuanya ya. Beriman kepada hari kiamat. Yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama melalui kegiatan mengamati video yang tadi ya, tampilan slide tentang hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, hikmah mengimani hari akhir, dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam hari akhir. Yang kedua melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti ya kita akan diskusi kelompok tentang hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, hikmah mengimani hari akhir, model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam hari kiamat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok juga dan penugasan tentang hari akhir, maka peserta didik mampu menganalisis hikmah mempercayai hari akhir. Dan yang keempat, melalui diskusi kelompok penugasan tentang hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, peserta didik mampu mencontohkan hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Makna hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun kita harus percaya hari kiamat akan datang
percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia, tidak ada pun satu makhluk hidup di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amal keburukan atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, surga telah menantinya, dan jika amalan keburukan lebih banyak, neraka telah menantinya. Di sini peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam Quran surat Al-Qari'ah surat 101 ayat 1 sampai 11, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, tanda-tanda hari kiamat kubro. Yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Keempat, turunnya Imam Mahdi. Kelima, keluarnya Yakjuj dan Makjuj. 6, munculnya binatang melata. 7, munculnya asap di timur dan barat. 8, terjadinya gerhana di timur barat dan jazirah Arab. Selanjutnya, tanda-tanda hari kiamat sugro. Yang pertama ada gempa bumi, kedua tanah longsor, ketiga kematian, kebakaran, negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Selanjutnya, waktu yang berlalu terasa semakin singkat. Dan yang ketujuh, bulan sabit terlihat besar dan orang baik menjadi berkurang, namun yang jahat semakin bertambah banyak. 9, manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam agar terlihat lebih muda. 10, munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Di 11, saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. 12, pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Ke-13, terjadi banyak kasus pembunuhan. Nah, itulah yang merupakan tanda-tanda hari kiamat. Macam-macam hari akhir. Yang pertama ada kiamat sugro atau kiamat kecil. Tahukah kalian apa kiamat sugro atau kiamat kecil itu? Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Nah, kiamat sugro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, kendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Yang kedua, kiamat kubro atau disebut juga kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang untuk selanjutnya yaitu hikmah beriman pada hari kiamat. Yang apa hikmah beriman pada hari kiamat? Yang pertama yaitu kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Tentang tayangan PPT tentang makna hari kiamat. Sekarang kita akan dibentuk kelompok dulu ya, dibentuk 5 kelompok. Dibentuk ini sekelompok 5 orang, 6 orang, dibentuk 5 kelompok ya. Anak, setelah tadi Ibu menjelaskan
kiamat, macam-macam hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dan hikmah hari kiamat. Sekarang akan ada tugas setiap kelompoknya, yaitu mengisi LKPD yang akan kalian isi setiap kelompoknya. Setelah itu kalian akan presentasikan di depan perwakilan kelompoknya. Siap? Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amal keburukan atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, surga telah menantinya, dan jika amalan keburukan lebih banyak, neraka telah menantinya. Ya, di situ dan kelompok kalian, dan nanti kalian presentasikan. Gimana, udah selesai mengerjakan tugasnya? Udah. Ya, sekarang kalian setiap kelompok perwakilannya akan mempresentasikannya ke depan hasil rembukan dengan diskusi dengan kelompoknya. Yuk, dari mulai kelompok 1, Ajijan. Siapa perwakilan kelompoknya? Ajijan ya. Yuk ke depan. 3. Memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia, menunjukkan serta Beriman kepada hari akhir. Kompetensi dasar. Memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia, menunjukkan serta hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku. Beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia, menunjukkan contoh Ya, setelah kalian presentasi setiap kelompoknya, selanjutnya kita ulas lagi tadi tentang pelajaran makna hari kiamat, yaitu hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Ya. Nah, bagaimana supaya kita beriman kepada hari akhir? Yaitu dengan salah satunya tunjukkan dengan beribadah, ya. Kedisiplinan dalam beribadah, bertanggung jawab, ya. Sholat zuhur berjamaah. Nah, itu merupakan salah satu hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, kenapa Bu di sini masih banyak para korupsi, para pencuri, para pemabuk. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ya. Nah, dari itu kita harus beriman kepada hari kiamat. Ya, salah satunya hikmah beriman kepada hari kiamat mencerminkan perilaku yang berakhlak mulia yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan post-test ya. Kalian kerjakan, kalau udah beres dikumpulkan ke depan. Nah, anak-anak, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai, dan untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan lanjut ke pelajaran ketiga, yaitu surat Al-Kafirun. Nah, untuk pelajaran dari Ibu dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam